Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Awalia Syifa dari kelas 1 AD3 Administrasi Bisnis dengan NIM 35119022. Di video ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Soal yang pertama, jelaskan etika dalam percakapan. Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Yang pertama, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika lawan bicara sedang berbicara, sebaiknya kita tidak memotong pembicaraan, karena hal itu dapat mengganggu konsentrasinya dan juga kita tidak menerima secara lengkap maksud dari yang disampaikan. Kedua, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Tidak dikatakan percakapan apabila hanya terdiri dari satu orang. Tentu kita harus memberikan kesempatan berbicara sebagaimana percakapan yang semestinya. Ketiga, berikan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Ketika memberikan pertanyaan, kita membutuhkan jawaban, maka berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penjelasan agar jawaban yang diterima dengan jelas sejelas-jelasnya. Kemudian, hargai pendapat orang lain. Kita memiliki hak berpendapat, orang lain pun demikian, maka hargailah keberagaman. Selanjutnya, jangan menggali informasi pribadi orang lain. Dalam percakapan, hindari menggali informasi milik pribadi karena dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan terganggu. Selanjutnya, jangan menyampaikan ketidaksepakatan secara langsung. Sampaikanlah dengan cara yang baik dan sopan, seperti pendapat si A bagus, bagaimana jika bla 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 bla, atau coba mempertimbangkan ini itu. Nah, disinilah waktu kita untuk menyampaikan usulan atau pendapat yang kita miliki. Selanjutnya, saat berbicara, pandangan mengarah ke lawan bicara. Buatlah lawan bicara merasa bahwa kita benar-benar berbicara kepadanya. Selanjutnya, berbicaralah dengan topik yang diketahui oleh lawan bicara. Tentu dalam percakapan, agar lawan bicara bisa merespon, maka diperlukan topik yang sama-sama diketahui. Soal yang kedua, yaitu jelaskan etika percakapan dalam media sosial. Dalam bermedia sosial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak mengirim pesan multi pesan. Ketika kita ingin mengirim pesan yang lengkap kepada seseorang atau ke grup, sebaiknya kita membuatnya dalam sekali pesan. Jangan mengirim secara beruntun atau secara berkali-kali. Kedua, yaitu berbicara hal yang relevan dengan semua orang. Jangan membahas sesuatu hanya dengan satu orang, karena di dalam grup itu atau dalam percakapan itu tidak hanya kita saja. Selanjutnya itu pamit ketika ingin keluar dari grup. Grup merupakan rumah yang dihuni oleh beberapa orang, sebaiknya kita pamit ketika ingin keluar. Yang terakhir, tidak meneruskan pesan orang lain tanpa izin. Ketika kita ingin meneruskan pesan orang lain, sebaiknya kita izin. Karena kita tidak pernah tahu bahwa pesan itu hanya ditujukan kepada kita atau memang bisa diteruskan kepada orang lain. Sebaiknya kita izin dulu kepada. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan tentang kode etik menerima telepon. Kode etik menerima telepon yaitu mematikan telepon ketika berada di acara umum atau rapat. Karena tentu ketika kita membunyikan telepon atau mengangkat telepon, itu akan membuat konsentrasi yang ada di acara umum itu atau di rapat itu akan terganggu. Kemudian tidak menerima telepon saat mengemudi. Saat mengemudi tentunya kita harus fokus untuk mengemudi, karena ketika kita menerima telepon, kita tidak pernah tahu itu akan membahayakan orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya itu menolak membahas masalah pribadi ketika orang lain dapat mendengar. Masalah pribadi sebaiknya hanya kita yang mengetahui dan hanya kita yang mendengar, jangan sampai orang lain juga mendengar. Selanjutnya, usahakan pindah ke tempat pribadi jika harus menerima telepon ataupun menelpon. Jangan mengangkat telepon di tempat umum atau yang berada di sekitar keramaian, karena tentu saja suaranya bising atau orang lain terganggu atau kita tidak dapat menerima informasi tersebut. Soal yang keempat, yaitu jelaskan skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan sosial. Para pekerja sosial membutuhkan skill, yaitu 1. Kemampuan mengorganisir. Ketika para pekerja sosial mengerjakan pekerjaannya, sangat dibutuhkan kemampuan mengorganisir, karena akan dihadapkan dengan waktu, peralatan,
tindakan yang bermacam-macam. Nah, disinilah kemampuan organisir ini sangat dibutuhkan agar semua berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang namanya sosial, apalagi pekerjaan sosial, kita tentu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena kita dihadapkan dengan masyarakat atau kolega kita. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan melayani. Para pekerja sosial ini memberikan jasa. Tentunya dalam hal melayani, para pekerja ini membutuhkan sangat-sangat butuh kemampuan melayani yang baik. Yang keempat yaitu kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, para pekerja ini tentu membuat program untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Soal yang kelima, berikan beberapa contoh yang tergolong profesi pekerja sosial. Yang tergolong profesi pekerja sosial yaitu satu di bidang kemanusiaan yaitu Palang Merah Indonesia, kedua dalam bidang pendidikan yaitu Yayasan Pendidikan, yang ketiga bidang kesehatan yaitu rumah sakit, dan yang keempat pendampingan atau pemberdayaan masyarakat yaitu non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat. Yang keenam, soal yang keenam yaitu jelaskan dua model komunikasi kantor. Model komunikasi kantor yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi dalam bentuk lisan kepada rekan kerja atau atasan seperti downward, upward, horizontal, ataupun dengan konsumen. Contohnya surat menyurat, rapat, dan presentasi. Komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, misalnya raut atau ekspresi wajah, anggukan atau gelengan kepala, kontak tubuh atau tindakan, gerakan tangan atau isyarat, dan lain-lain. Hal yang ketujuh yaitu apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam jamuan makan, yaitu satu, tidak memainkan ponsel dan mematikan dering ponsel, kemudian memasukkannya ke dalam saku, jangan di atas meja. Kedua, yaitu duduk setelah dipersilahkan. Ketiga, duduk dengan posisi tegak nyaman, jangan membungkuk. Keempat, jika terdapat serbet di samping piring, letakkan segera di pangkuan. Gunanya untuk menghindari kotoran atau sisa makanan atau makanan yang jatuh dan mengenai pakaian. Selanjutnya, berdoa sebelum makan. Nah, berdoa ini ketika tuan rumah mempersilahkan. Selanjutnya, berikan mangkuk di sekitar meja dari kiri ke kanan, jangan ke seberang meja. Selanjutnya, apabila ingin mengambil sesuatu yang jaraknya jauh, mintalah untuk diambilkan. Jangan sampai sedikit berdiri dari tempat duduk. Selanjutnya, jangan letakkan siku di atas meja makan saat makan karena dianggap tidak sopan. Selanjutnya yaitu setelah selesai makan, letakkan garpu dan pisau ke arah pukul 4 hingga 5 atau membentuk sekitar 135 dan 315 derajat. Soal ke-8 yaitu sebutkan alat-alat apa saja dalam nama internasional atau Inggris yang digunakan dalam jamuan makan. Nah, alat-alat yang digunakan dalam jamuan makan yaitu pertama chinware, kedua plates, dalam hal ini dinner plate, soup plate, dessert plate, dan lain-lain. Yang ketiga cups, yang keempat saucer, yang kelima jugs, yang keenam bowl, ketujuh spoon, 8 fork, 9 cutlery, dan yang terakhir glassware. Sekian penjelasan dari saya, semoga jawaban saya memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.